Nah, hari ini bahasan kita khusus tentang ketahanan rumah tangga. Seberapa tahan rumah tangga kita dari ujian kehidupan yang akan kita alami. Nah, selalu kita evaluasi diri kita, kondisi kita ini sekarang seperti apa nih rumah tangga kita. Ya. Jadi pastikan siapkan alat tulisnya, Pak, Bu. Karena hari ini ngaji kita agak serius. Ya. Jadi bukan jiping, bukan ngaji nguping, ini benar-benar ngaji. Hari ini kita membahas tentang diri kita dan keluarga kita. Dan ini hal penting, ya. Kita evaluasi ya. Ada 13 indikasi. Ya. Nanti poin ke-10 sampai ke-13 itu level tertinggi. Kalau ini sudah dialami di keluarga kita, itu waspadalah, Pak. Yang pertama nih, apakah kita merasakan di keluarga kita jarang komunikasi, jarang ngobrol? Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada nggak, Pak? Ya. Ya. Yang kedua, mudah tersinggung atau mudah marah dengan pasangan kita atau dengan anak kita, atau kakak adik sering ribut, ya, gampang tersinggung. Yang ketiga, saling menyalahkan dan sulit memaafkan pasangan atau anak. Ini terjadi karena yang kita lihat setelah nikah ini adalah kekurangannya pasangan kita terus. Kita merasa diri kita malaikat yang tanpa kekurangan, sehingga ketika melihat pasangan kita kurang sedikit aja komplain kita gitu. Ya. Jadi seringnya saling menyalahkan. Ya. Yang keempat, menyimpan dendam. Ini hati-hati nih, Bu, kebanyakan di ibu-ibu. Ya, bukan ibu-ibu, emak-emak. Dendam sama siapa? Sama suaminya. Ya, terus menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan, ya, dengan pasangan ataupun dengan anaknya. Yang kelima, masih bakhil, berat dalam berbagi. Jadi dalam satu keluarga suka hitung-hitungan dalam keluarga. Nih Pak, evaluasi. Lihat anak kita kalau disuruh sama istri kita, minta upah dulu nggak? Baru mau bergerak gitu. Nah ini kan berarti hitung-hitungan gitu. Ini berarti ada yang salah dalam pola asuh. Ini kita sudah bahas berapa, Pak? Sudah 5. Ada berapa kita, Pak? Ya. Yang keenam, kakak adik sulit kerjasama, bahkan seringnya bertengkar, seringnya berantem gitu. 7, sulit bersama atau berkumpul pada hal serumah. Yang ke-8, konflik dengan keluarga besar, dengan mertua, saudara kandung, atau dengan ipar. Yang ke-9, sering sakit-sakitan. Ada salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sering sakit. Sakit-sakitnya apalagi kalau bergantian. Nah ini waspada, ini bisa mengancam ketahanan keluarga kita. Yang ke-10, ini yang saya merahin ini, ya, anggota keluarga malas ibadah, malas sholat. Anak kita sholat kalau ada kita aja, nggak ada kita nggak mau sholat. Ya. Ini PR besar ini. Ini tanda masalah, Pak. Ya. Yang ke-11, anak kecanduan game atau musik barat. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah kecanduan game, apalagi game yang populer itu Mobile Legends, ini saya banyak menangani kasusnya ya terkait ini. Maka Pak, segera minta anak kita stop, berhenti, sebelum nanti Bapak menyesal. Ya, karena kalau sudah rusak, sudah dalam tahap ya sukmanya keambil, itu kan mohon maaf ya seperti orang gangguan jiwa. Ini berat menanganinya. Terkadang orang tua itu nggak sabar, pengennya instan kalau anak sudah seperti ini. Jadi kasih tahu dia bahayanya. Anak-anak kita kenapa senang main game? Karena dalam benak dia apa? Game itu menyenangkan, teman-temannya main semua. Jadi kalau kita melarang, tidak menjelaskan detail, kita dianggapnya nggak asik sebagai orang tua. Maka jelaskan bahayanya. Banyak di YouTube itu video-video bahayanya. Saya pernah datang ke sebuah rumah sakit jiwa yang konsepnya holistik. Itu kebanyakan remaja dan mayoritas korban dari game online. Jadi jangan dianggap sepele itu. Dan jangan dibangga-banggain, wah hebat nih. Ya. Terlalu banyak kasusnya saya menangani ini, kalau diceritakan bisa habis waktu kita ya. Karena ini benar-benar berbahaya. Di belakang layar tanpa kita sadari ada setan yang bermain, ya, merusak jiwa anak kita dengan mengambil sukmanya, nafsnya. Ya. Dan akhirnya setan-setan dari golongan jin dalam game itu masuk ke dalam lelungan anak kita. Ini asli, Pak. Ini bukan halu ini, karena korbannya begitu banyak. Ya. Jadi ada nggak anak kita kecanduan game, begadang, nggak tidur bahkan, ya, gara-gara main game. Yang ke-12, terjadi perselingkuhan. Nah ini bahaya nih, terjadi ketika sudah salah satu tidak setia lagi. Yang ke-13, terlilit hutang, pinjol, kartu kredit, atau judi online, ya.
atau lainnya. Nah, dari 13 ini ada nggak dalam keluarga kita? Artinya PR. Gitu. Dan pastikan Pak, saya selalu berpesan, ya karena ini juga bagian dari ketahanan keluarga, pastikan materi ini nanti saya share slide-nya, jadi bahan diskusi dengan anak-anak Bapak. Mereka itu butuh ilmu Pak. Seseorang itu bisa berubah jadi baik ketika dia tahu yang baik itu seperti apa. Dan kalau bapaknya model kayak begini nih, sholat subuhnya berjamaah, saya yakin anaknya pasti baik. Ya, hanya saja mereka memang butuh sentuhan kalau dia ternyata masuk dalam kategori ini. Ya.